Kasih Kak Uta untuk kesempatannya di sore hari ini. Teman-teman semuanya semangat ya. Tetap di rumah aja, tapi kita tetap produktif di sini ya teman-teman ya. Terus apa ya yang perlu dikenalin lagi? Tadi kayaknya belum mengenalin tentang FJP ya, Kak Uta ya. Jadi ini juga diselenggarakan sama salah satunya FJP juga. Nah, FJP itu Forum Jogja Peduli yang dia tuh dulunya adalah database dari komunitas-komunitas dan juga banyak membuat acara-acara untuk apa sih meningkatkan produktivitas dari komunitas itu sendiri, komunitas-komunitas di Jogja kayak gitu. Jadi ini dari berbagai komunitas kita di sini untuk komunitas juga gitu. Jadi dari komunitas untuk komunitas juga kayak gitu dan sifatnya non profit gitu. Nah, Kak Uta ini adalah manajernya Padepokan Asa. Selamat Kak Uta. Terus satu lagi, kita juga kedatangan sore hari ini Kak Emi. Kak Emi ini luar biasa sih, perempuan hebat, inspirasi gue banget kayak gitu ya. Dia luar biasa beraninya dengan ide-idenya kayak gitu. Nah, di sore hari ini Kak Emi ini mengusung tema sosio ekopreneur ya. Preneurship susah banget sih sebenarnya, makanya ini apa sih gitu ya. Banyak banget yang kemarin tuh tanya ke aku, itu apa sih Kak, itu apa sih kayak gitu. Makanya ikut acaranya kayak gitu karena ini berguna banget bagi komunitas kayak gitu. Nah, sebelum ke KM ini aku mau tanya sama teman-teman dulu di sini, ada yang tahu nggak sebelumnya apa sih sosio ekopreneur kayak gitu? Coba dong apa di di chat di Zoom grup chat kayak gitu. Ada yang tahu nggak? Apa udah ada baru sedikit Kak? Gimana gitu? Ayo di chat dulu. Biar nanti Kak Emi tahu, oh ini udah pada pintar-pintar nih, udah keren-keren nih ininya, apa namanya, ilmunya tentang ini. Gitu. Sosio educopreneurship. Nah, itu. Nah, sosio educopreneurship. Udah pada tahu belum? Teman-teman semuanya. Tung, tung, tung. Kayaknya belum ada yang tahu nih ya, Kak, ya, apa gitu. Oh, belum Kak. Ya, oke. Okay. Kumala Ayu, belum Kak. Oke. Okay. Kayaknya emang pada belum tahu sih ini Kak Emi apa sih itu socio educopreneurship kayak gitu. Makanya nggak usah tunggu banyak waktu lagi. Yuk, cus Kak Emi kita uh, gali apa sih itu socio educopreneurship gitu. Gitu. Oke, Okay. Kak Emi silahkan. Oke, terima kasih Uta, terima kasih Mbak Ria, terima kasih untuk Padepokan Asa. Akhirnya kita kerjasama kembali setelah Bang Adit terbang ke Belanda. Nih ada Bang Adit nih di sini nih. Ya, kayaknya ya Bang Aditya Nugroho, bukan? Iya, iya, iya. Oke, ya kita harus menyapa beberapa senior Padepokan Asa juga di sini. Terus saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman komunitas kolektif visual ya. Iya. Dan teman-teman forum Jogja Peduli. Itu udah sejak kapan? Kalau teman-teman kolektif visual, mungkin besok pas ke Jogja kita harus main-main sama-sama nih. Tapi kalau Padepokan Asa udah lama banget, belum kesana lagi. Terus kalau forum Jogja Peduli kayaknya udah lama sekali ya. Padahal saya di Sidoarjo baru beberapa bulan, tapi kayaknya rasanya lama banget. Karena pergerakan di setiap kota itu emang beda sih. Ngerasain sekali hipnya beda. Tapi kali ini walaupun kita online, tapi semoga bisa nambah beberapa semangat lagi ya. Jadi mungkin bagi yang mungkin sebelumnya udah bergabung di Padepokan Asa atau komunitas, itu mungkin sangat familiar dengan apa ya namanya fundraising, familiar dengan namanya entrepreneurship based community. Jadi komunitas berbasis entrepreneurship juga ada. Sebenarnya kalau mau flashback, ini mungkin jadi term baru ya atau istilah baru ya, socio-educopreneurship. Tapi sebenarnya istilah sociopreneurship itu juga udah berkembang ya mungkin sekitar 6 sampai 7 tahun terakhir ini. Nah, ketika misalnya kita searching ya,
sociopreneurship gitu, itu udah banyak sekali mungkin yang muncul. Tapi ketika kita nge-search socio-educopreneurship, itu hanya segelintir aja gitu. Anyway, saya baru nge-search kemarin. Saya jarang sekali untuk nge-search nama saya sendiri atau nge-search apa yang saya lakukan sendiri gitu kalau nggak benar-benar saya ingin membuktikan sesuatu gitu. Jadi sekitar cuma ada 15-an or something, dan kalau misalnya teman-teman tengok, ya ada beberapa nama saya di situ, ada beberapa nama komunitas yang kita lakukan di situ. Jadi mungkin kalau flashback sekitar 2011-an, saya membuat komunitas. Waktu itu simple saja, sederhana saja gagasannya, bahwa ini kan udah banyak komunitas bahasa Inggris, tapi belum ada yang benar-benar merawat tiap orang di dalamnya untuk benar-benar mengembangkan dirinya lebih detail gitu. Nah, kita coba namanya ASEC, Actual Smile English Club. Sejak 29 September 2011. Nah, waktu itu juga diketawain sih, ini apa ini, komunitas apa nih? Udah banyak gitu komunitas bahasa Inggris. Cuman saya go ahead aja. Poster ketika awal saya bikin sendiri, beli apalah apapun dengan dana sendiri. Kemudian di titik awal itu, di bulan pertama saya udah langsung mikirkan structure, jadi pengurus. Jadi gimana caranya biar saya nggak jadi founder dan CEO terus, tapi CEO itu harus berlanjut. Dari situ kan berarti ada kebutuhan terhadap dana ya. Kemudian berjalan, kita nggak pernah tahu bahwa mungkin kita berpikir bahwa oh setahun itu nanti bakal besar gini. Oke, nggak apa-apa. Ternyata apa yang saya pikirkan itu ada bagian yang gagal gitu. Kayak, setahun itu ternyata progresnya tuh begini. Apalagi pada tahun itu, orang belum terbiasa dengan Instagram, apa segala macam ya. Mungkin nggak terbiasa juga dengan WhatsApp ya. Emang udah ada ya? Saya lupa. Pokoknya waktu itu nggak terbiasa orang dengan WhatsApp dan Instagram. Akhirnya movement kita banyak di Facebook. Kita memiliki lebih dari 3.000 member saat itu di Facebook. Dan di database gitu. Tapi ketika kita boomkan di Instagram, itu baru sekitar berapa orang gitu yang nge-add gitu. Tapi kita ada website sih. Bisa dicek di asec.web.id atau asec.web.id. Berkembangnya waktu, komunitas ini memberikan saya ide bahwa oke, yang ASEC ini saya jadikan emang foundation tersendiri. Dalam artian memang non-profit. Di situ non-profit, jadi waktu itu strategi saya masih menggunakan uang pribadi. Saya bukan orang tajir anyway. Makanya saya selalu bilang ke orang komunitas, karena saya sendiri orang komunitas, saya bilang komunitas itu harus dibentuk dari rasa mencintai dulu. Dia pasti akan muncul dia dan akan berkembang gitu. Masalah uang nanti bisa justru beda dengan bisnis ya. Bahkan di bisnis pun saya masih menerapkan sistem apa yang saya bangun ketika di komunitas, karena itu ternyata saling berkelindan. Jadi gimana konsepnya biar komunitas itu bisa berjalan, tapi kemudian dia tidak tergantung dengan fundraising yang sifatnya itu common sense. Ada pepatah bilang bahwa organisasi itu biasanya bergerak sesuai dengan juga pemikiran awal dari CEO atau foundernya. Itu ternyata nyata terjadi. Jadi apa prinsip dasar dari foundernya itu juga ngefek ke komunitas. Kita tahu misalnya Steve Jobs, foundernya Apple, bahkan dia sendiri dipecat dari Apple kan, karena dia punya prinsip di sana. Tesla, Elon Musk, dan banyak hal gitu. Nah, waktu itu saya belum mengenal tokoh Elon Musk. Saya hanya mengenal diri saya gitu. Saya jarang banget untuk mencoba menduplikasi orang gitu. Menginspirasi boleh ke diri saya, tapi saya nggak mau jadi duplikator gitu. Itu prinsip hidup saya. Jadi saya coba olah strategi apa yang kira-kira bagus. Karena saya waktu itu mikir, saya tuh dulu pernah ada dalam kondisi sangat terbatas secara ekonomi. Dan saya ngelihat dengan mata saya sendiri, banyak anak yang mungkin jauh tidak beruntung dibanding saya. Yang saat itu menurut saya juga kurang beruntung. Dalam tanda petik ya, secara finansial.
Karena saya juga nggak lahir dari keluarga yang berada, dan saya pikir, oh berarti harus ada yang dibangun ini. Anak muda itu harus dibangun. Tapi nggak cuma pengetahuannya, tapi dia juga harus dibangun isi dompetnya, ternyata. Iya kan? Iya, iya, benar-benar. Iya. Tapi kapasitas dan waktu anak muda itu sangat terbatas untuk ibaratnya cari duit gitu loh. Saya berpikir, apa yang kira-kira bisa jembatanin? Akhirnya ya tahun di apa ya, semester awal kuliah, saya masih pendam itu apa ya, ide itu, sampai saya menemukan titik di mana saya ada benar-benar cukup waktu. Kebetulan saya dulu ikut organisasi BEM di Teknik UGM, jadi mungkin waktunya cukup terkuras. MPM juga saya ikut di sana. Pokoknya saya kayak cacing lah, nggak bisa diam orangnya. Nah, karena bagi saya kok kayaknya kalau lulus biasa-biasa aja itu kok kayak nggak seru gitu. Jadi pengalaman itu penting. Berkomunitas, berorganisasi itu penting gitu. Mengenal orang, nggak baperan kalau dikritik, dikasih saran, itu juga ternyata membentuk mental-mental yang baik gitu, khususnya untuk socio-educopreneurship. Akhirnya tahun 2013-an atau 2014-an lah ya, apa 2012-an gitu, udah mulai kecil-kecil lah. Itu saya bikin English with Amy. Masih ada garis merah ya dengan ASEC ya, Actual Smile English Club. Tapi di situ saya menerapkan tarif. Jadi saya buka kelas, awalnya itu taruhlah X rupiah gitu ya. Sekarang harganya udah 10 kali lipat. Jadi, tapi kualitasnya juga jauh berkali-kali lipat tentunya. Di situ setiap unit, ya setiap unit dari bisnis itu kita donasikan. Dan donasi itu bisa nilainya itu 50%, bahkan bisa 100%. Justru di awal membangun, banyak orang bilang bahwa kamu kalau punya bisnis, kamu dikit-dikit aja dulu donasinya, karena kamu butuh operasional. Itu nggak salah. Tapi saya coba membuktikan terbalik. Gimana kalau saya langsung donatkan 50%? Apapun agama kita, menurut saya pasti kita dikasih tahu bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta. Jadi waktu itu prinsip saya coba aja dulu, setahun. Tapi ternyata Tuhan kasih sesuatu progres yang lebih cepat. Ketika kita mendonatkan 50%, perkembangan income itu jauh lebih bagus. Kemudian ada aja murid baru, ada aja, kami nyebutnya menti di English with Amy. Dan mentinya itu nggak lagi anak S1, S2, bahkan S3, dosen. Jadi saya yang anak S2 itu ngajar dosen. Karena basis bahasa Inggris yang saya ajarin waktu itu adalah untuk riset, apapun itu, research dan speaking untuk profesional juga. Tapi dengan cara yang unik dan inovatif gitu. Gimana caranya kita bisa belajar sebulan jadi gitu. Karena semua orang pasti akan berpikir, ini saya udah investasi, gimana waktunya biar juga cepat, tapi hasilnya baik gitu. Nah, mulai dari situ kita sisihin terus donasi-donasi terus sampai akhirnya mungkin saya bisa share ya di sini ya hasil dari pergerakan itu. Kalau sebelumnya saya ngebentuk komunitas kemudian bergerak, nah ini wirausaha yang basisnya itu sosial dan pendidikan. Itu kenapa sosio dari kata social dan educo ya, education. Ini yang ASEC ya. Nah, jadi kami dari English with Amy, karena ini sebenarnya satu grup ya. Jadi donasi-donasi itu bisa pergi kemana-mana gitu. Misalnya ini pergi ke saudari Pipit ya. Pipit ini dulu pengurusnya ASEC. Kita kasih support funding ya untuk mengikuti pendelegasian, kita kirim delegasi ASEC ke International Forum. Nah, teman-teman bisa simak. Dia bertemu dengan aneka ragam ras di dunia ini dan it's worth it lah. Ini adalah Pipit. Ya. Ada juga Leon Dolphus, sama juga. Kemudian English with Amy juga,
Teman-teman nanti kalau di Instagram bisa cek di donation-nya. Kita selalu update di sini. Seperti misalnya ini ya, we have donated cash. Nah, seringkali begini, di socio educopreneurship yang kita jalanin itu adalah karena ini lama-kelamaan berubah, berubah progresivitasnya tuh lebih yang dari kita kira gitu ya. Awalnya ini unit usaha yang punya landasan sosial dan pendidikan gitu ya. Lama-kelamaan memiliki komunitas orang yang kami kasih donasi gitu. Contohnya misalnya ya, dari uang 3,5 juta yang kami sisihkan gitu ya. Di sini misalnya. Di poster ini, yang biru merah ini. Kita ada yang cash money, bahkan kadang-kadang yang cash money itu kita nggak bisa ke database dengan dan saya selalu bilang ke misalnya National Program Manager kami ya, kita nggak perlu terlalu show off dalam hal yang donation ini gitu, tapi kita harus melaporkan berapa jumlahnya gitu donasinya ini, karena kadang-kadang yang cash money itu kita sampai nggak ingin terlalu expose ya. Contoh misalnya yang sangat mengetuk hati itu misalnya begini, kita memberikan bantuan senilai taruhlah 100.000 gitu ya, untuk teman-teman di anak-anak kecil di Papua. Jadi ada salah satu menti kami namanya Mardiansyah. Beliau sekarang ngambil hukum di UGM S2. S1-nya beliau dari kampus lain, hukum juga. Kita titip ke dia, Mardi tolong ini di-share ke teman-teman di Papua. Kamu ada rekomendasi apa gitu? Dia bilang, bagaimana kalau anak-anak kecil nih gitu. Oke gitu. Dan kita nggak tedeng aling-aling, nggak misalnya apakah dia harus muslim, apakah dia enggak. Pokoknya dia yang kurang mampu. Akhirnya ketemu dengan saya lupa namanya. Jadi salah satu anak laki-laki ini seperti kurang terurus begitu di daerah itu, di Papua, dan dibesarkan oleh sebuah keluarga non-muslim gitu. Jadi kita jadi banyak belajar bahwa kedamaian itu memang ada di hati gitu. Dan kadang-kadang kisah-kisah seperti ini itu membuat kami jadi lebih semangat lagi untuk berdonasi ke daerah lain. Misalnya juga kita menggunakan platform kitabisa.com atau platform-platform lainnya untuk kita bisa bantu. Atau misalnya kita menyediakan beasiswa mini ya, kita bisa sebut beasiswa mini. Kalau English UTM itu misalnya ada anak Brawijaya, ada 2, salah satu juga di Papua. Kami kalau bisa prioritaskan selalu untuk Indonesia Timur ya, yang mungkin belum dapat akses pendidikan seperti kita di Jawa gitu. Ya, itu juga kami didik leadership-nya. Jadi di English UTM itu nggak sekadar kita belajar bahasa Inggris, inovasi dalam riset juga nggak, tapi kita didik leadership-nya. Setiap menti, berapapun usianya. Dan itu pasti nge-link nanti misalnya nge-link ke ASEC. Dan satu lagi yang kami bikin dengan basis socio educopreneurship adalah ini, saya mau share lagi, namanya e-mentoring youth. Jadi segmennya memang berbeda. Kalau e-mentoring youth itu segmennya untuk teman-teman yang mau latihan international forum seperti model United Nations atau pendelegasian. Jadi kami benar-benar bimbing setiap menti kami untuk pendelegasian. Seperti ini misalnya contohnya. Jadi mentor yang ada di e-mentoring youth itu adalah salah satunya itu mentor Budi Pradana, Madiasta Budi Pradana, panggilannya Dias ya. Dias ini orang Brawijaya yang udah banyak sekali prestasinya juga untuk MUN, bahkan mewakili Indonesia sebagai chairman di kantor PBB langsung di New York ya. Ini pada saat yang kita kerjasama juga ini dengan Padepokan ASA ya. So terima kasih juga untuk Padepokan ASA. Kita berbagi tentang jejaring UNESCO di sana. Ada pembicaranya waktu itu Sandy. Dan kita bisa juga tahu update beberapa informasi internasional karena
kenapa sih akhirnya saya bikin hal-hal begini ya? Awalnya memang sekitar berapa tahun ya? Ada mungkin lebih dari 5 tahun hidup dalam volunteerism, dan bahkan sampai sekarang ya, saya nggak anti dengan volunteerism, karena volunteerism itu penting, khususnya untuk anak muda. Jadi berangkat dari volunteerism itu, kita akan punya ide bisnis yang punya sisi kemanusiaan dengan lebih baik menurut saya. Ya kita mungkin bisa beda pendapat, tapi pengalaman lebih dari ya hampir 13 tahun lah, itu membuktikan saya banyak hal, dan saya ngerasa menjadi manusia yang apa ya, yang mungkin lebih punya makna untuk orang lain gitu. Walaupun itu kecil, kayaknya misalnya uang 100.000 di Jawa itu mungkin orang kayak, ya cuma 100.000 ngapain sih gitu. Tapi kalau misalnya kita didik orang, oh ya ada lagi misalnya kalau di e-mentoring youth itu, donation-nya itu kita bagikan, karena segmennya beda-beda ya. Kalau e-mentoring youth itu segmen donasinya lebih ke kaum-kaum marginal yang misalnya kayak janda yang punya putra atau putri. Nah, putra atau putrinya itu kita kasih uang saku. Itu ternyata bikin apa ya? Bikin, kalau bahasa Jawa tuh bikin gerentes ya. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak terenyuh mungkin ya. Kita akan jadi lebih peka gitu dengan socio-educopreneurship. Pendidikannya jalan, sosialnya juga jalan gitu. Mungkin itu kayak prolognya ya nggak sih Mbak Ria? Mungkin saya lebih suka kalau misalnya banyak yang nanya gitu. Jadi kita bisa saling tukar pengetahuan gitu. Biar nggak terlalu monolog juga sih. So mungkin waktunya ke Mbak Ria dulu kali ya. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Emi. Keren banget tadi share-nya tentang apa sih itu socio-educopreneurship. Saya juga ini sih kayak sekilas flashback ke gerakan saya dulu yang komunitas kantong pintar. Kita komunitas kayak juga, tapi juga di situ juga ada bisnisnya. Jadi bisnis kantong jahe, dan di situ uang komunitas juga berapa persennya untuk uang komunitas. Jadi kita belajar di sana, komunitas itu bukan sebagai peminta-minta ya Mbak Emi ya, yang hanya oh ya ini kita minta sponsor di mana-mana, tapi kita juga kreatif menghasilkan produk kayak gitu, produk yang bisa dijual, yang itu bisa empower ibu-ibu yang kita bina kayak gitu ya, ibu-ibu yang kita bina, dan sekaligus itu akan jadi masukan bagi komunitas kayak gitu. Jadi dulu itu kami mendirikan perpustakaan kayak gitu. Di perpustakaan itu ada ibu-ibu yang kita bina untuk membuat UMKM jahe, serbuk jahe kayak gitu. Dan di jahe itu nanti uangnya untuk ibu-ibu juga itu, untuk ibu-ibu, dan berapa persen untuk uang komunitas, untuk jalannya komunitas kayak gitu. Jadi emang itu adalah prinsip kemandirian sih. Berarti educopreneurship itu bisa dibilang salah satu kemandirian dari komunitas ya Mbak Emi ya. Ya. Kemandirian dari komunitas. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Mbak Emi, bagaimana sih kemandirian yang bisa dilakukan oleh komunitas di teman-teman, atau teman-teman mau sharing nih komunitasnya udah ngelakuin apa, mungkin kita malah yang dapat insight ya Mbak Emi ya, dapat pencerahan dari teman-teman juga ya Mbak Emi ya, gitu. Ada teman-teman terbuka untuk kolaborasi menurut saya. Ya, dan sangat terbuka untuk kita bisa bersinergi, berkolaborasi. Nah, ini udah dikirim untuk kalau mau ngepoin lebih lanjut ASEC ya, www.asec.web.id, English with Emi. Sekarang masih. Jadi misalnya ada yang angkat tangan, mungkin ada yang mau bertanya dari Milzam. Oke. Kita persilakan dulu ya untuk Kak Milzam Sidki. Ya, Kak Milzam Sidki. Iya. Ya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Milzam. Saya dari Depok, Jawa Barat, bukan Depok Jogja ya. Oke. Tadi cukup sepakat dengan statementnya Mbak Ria soal volunteerism itu bisa membawa kita wawasannya lebih untuk
wawasan-wawasan tentang social entrepreneurship ya. Itu setuju banget sih. Maksudnya itu ngebuka wawasan kita, bukan hanya empathy sih kalau saya ngerasanya gitu loh. Ngebuka empathy kita, karena nanti dari empathy itu kan akhirnya bisa muncul leadership, ide-ide bagaimana memecahkan masalah gitu loh di sosial kita. Tapi itu sangat sepakat. Terus kalau lagi dibahas tentang kemandirian, jadi beberapa tahun belakangan juga saya ngebangun non-profit bisnis gitu loh. Jadi emang akhirnya non-profit itu harus ya salah satunya juga komunitas itu harus bisa mandiri dengan bisnis gitu loh di zaman sekarang gitu loh. Nggak terlalu berharap dari fundraising atau CSR dan sebagainya. Tapi cukup sepakat gitu loh dengan bagaimana jadi point of view-nya komunitas ini bisa mandiri gitu loh. Paling begitu sih. Ya mungkin nanti bisa diskusi atau lanjut lagi. Oke, makasih Kak Mirzam. Gimana tuh Mbak Emi tanggapannya tentang Kak Mirzam tadi ya? Pernah membuat saya sih sepakat dengan Mas Milzam ya. Saya sih sepakat ya. Cuman ada beberapa koreksi yang mungkin saya boleh share ya. Maksudnya dunia mengoreksi kita sebagai volunteering system dan community, khususnya di Indonesia. Pertama, kita tuh belum memiliki database khusus berapa jumlah komunitas atau diferensiasi dari komunitas itu. Kan ada komunitas yang berbasis wirausaha, ada yang wirausaha berbasis komunitas, jadi agak kebalik gitu loh. Jadi wirausahanya dulu baru komunitas atau komunitas baru wirausaha. Itu kita belum ada diferensiasi data di sana. Terus seberapa besar impact realnya itu belum ada riset khusus. Itu kenapa sejak tahun 2016-an ya, ketika saya jadi deputi untuk RCI Asia Pasifik. Nah, ini UTA ini salah satu member juga di RCI Asia Pasifik. Kebetulan leadersnya adalah kita dari Indonesia dan juga dari Australia, dari Sydney. Kawan saya namanya Brittany. Nah, kita berpikir, do we need any database gitu? Yes, absolutely. Jadi kita bilang ke senior-senior RCI bahwa yuk mulai dari tahun ini, karena RCI Youth itu relatif baru, kita baru terbentuk 2016, tapi jejaring kita udah dunia, jadi kita manfaatkan senior-senior itu untuk mengerti perjuangan anak muda itu kayak gimana nih seluruh dunia, khususnya Asia Pasifik, karena jumlah komunitas di Asia Pasifik itu paling besar di dunia. Yang menyumbang paling besar komunitas, salah satunya Indonesia, tapi kita belum ada database seperti kayak macam Malaysia gitu. Jadi pas kebetulan saya jadi delegate untuk salah satu forum mewakili Indonesia ke Malaysia, ditanyalah sama anak muda, dia usianya kurang dari 23 tahun. Dia bilang, are you working in a ministerial bla 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 gitu di Indonesia? And I said no gitu. Terus kamu kerja di mana? Oh, saya jelasin aja begini, saya konsultan di sini, gini. Terus dia bilang, ada berapa orang yang ngikutin jejak kamu? Dan saya bilang, I'm alone. Karena kebanyakan di, khususnya untuk yang United Nations level ya, jumlah orang Indonesia yang bekerja di level-level itu sedikit sekali. Dan saya sering mendapati, udah saya sendiri, orang Indonesia, saya perempuan sendiri di sana. Itu yang bikin saya sedih. Itu kenapa cara balas dendam saya adalah, in a positive way tentunya, adalah berkomunitas. Karena dengan kita berkomunitas, kita bisa sharing informasinya. Halo, gini loh, Indonesia tuh kondisinya begini. Kita komunitas sudah banyak, tapi impact kita kadang kurang ngerasa, dihitung oleh global karena kita nggak atau kurang kompak gitu. Di Malaysia kompak sekali. Di Australia, walaupun sedikit, tapi mereka lebih kompak. Di Amerika mungkin nggak kompak, sebenarnya itu jadi celah kita juga sih sebenarnya untuk jadi bisa jadi leader gitu loh di global, di dunia komunitas, di dunia volunteerism dan socio-educopreneurship mungkin sesuatu yang baru gitu. Jadi saya sih sepakat aja, mungkin kita nanti bisa ke depannya juga kerjasama Mas Milzam. Cuman kadang-kadang
Global itu selalu mengoreksi gini, apakah dengan non-profit itu Anda kemudian tidak menciptakan profit? Nah, itu dia pertanyaannya. Hati-hati menggunakan kata-kata non-profit organization itu juga penting. Gitu. Kalau di saya, ASEC itu adalah truly NGO. Sementara English Udemy dan e-mentoring youth itu adalah truly socio-educopreneurship. Jadi saya tidak menyebut English Udemy dan MYO sebagai NGO ya. Jadi yang murni NGO adalah ASEC. Mungkin saran untuk beberapa komunitas, pada saat teman-teman udah berkembang taruhlah 3-5 tahun, karena dukungan teknologi sekarang udah sangat memungkinkan ya. Jangan hanya fokus pada jumlah likers atau engagement online, walaupun itu penting, tapi engagement real itu lebih penting. Jadi taruhlah misalnya likers Anda atau follower Anda cuma 100 atau 300, and that's okay gitu. Tapi Anda secara esensial membentuk sesuatu yang real di masyarakat. Itu jauh lebih penting. Karena saya akhir-akhir ini mendapati dalam berbagai juri program yang saya pernah alamin ya sebagai juri program internasional, khususnya untuk teman-teman komunitas, seed funding, apa segala macam, startup khususnya. Jadi setahun pertama gitu, oke, saya ingin gini. Sangat terlihat bombastis dan baik gitu. Buat saya itu langsung saya coret justru. Saya orangnya esensial, dan saya selalu ajarin ke setiap komunitas yang saya jumpai, being essential is the most important thing. Jadi secara esensialnya apa? Kalau secara esensial Anda kira-kira nggak akan sustain, saya nggak akan lolosin. Dan mungkin di awal itu bukan pemikiran yang baik untuk di Indonesia ya. Saya ngalamin sekali gimana perubahan paradigma komunitas di Indonesia itu juga berjalannya itu tidak secepat yang kita pikir gitu. Saat ini kita itu punya kelemahan dan punya kekuatan. Kekuatan kita dari segi jumlah, tapi kelemahan kita dari segi kualitas dan dari segi sustainability. Biasanya nggak sustain, kemudian loncat ke komunitas lain, loncat lagi ke komunitas lain. Jadi dia belum menunjukkan progres yang baik di satu komunitas, tapi dia udah loncat lagi ke komunitas lain. Kadang-kadang hal yang dinotis oleh ini pengalaman saya, mungkin bisa berbeda di pengalaman lain, adalah begini, kadang-kadang kita menyimak bahwa instability of the youth ya, ketidakstabilan dari anak muda itu adalah ketika menggunakan kekuatan komunitasnya hanya untuk meraih suatu program gitu. Tapi setelah itu programnya nggak jalan. Gitu. Tapi dia udah keliling luar negeri. Wah, itu juga jadi kritik untuk kita bersama-sama benahin itu. So, mungkin kita bisa move ke pertanyaan lain. Iya, ini ada pertanyaan dari Kak Praharsiwi Wahyuni. Bagaimana cara menumbuhkan organisasi untuk mandiri keuangan, Kak, di mana anggota organisasi adalah pelajar dan mahasiswa itu ya, yang kita sebenarnya juga butuh duit, itu kan ya, untuk beli buku lah, untuk beli keperluan akademis kita, itu gimana, Kak Emi? Jawabannya sebenarnya sederhana aja. Sell anything you have. In a positive meaning ya. In a positive meaning. Jadi kalau misalnya Anda bisa menggambar, komunitas itu bisa menggambar, jual gambaran Anda. Komunitas Anda bisa kayak misalnya punya Baria, bisa bikin olahan sampah anorganik misalnya, jual. Sell your creativity lah. Ya nggak sih? Sekarang itu Anda semua, bahkan kita udah bisa ngejual apapun di Instagram. Kita bisa menggunakan kombinasi antara kreativitas kita, semakin gila ide, itu malah sebagian bagus menurut saya. Kegilaan kita dalam kreativitas, in a positive meaning ya, itu akan melahirkan terobosan-terobosan yang bagus gitu. Jadi inovatif itu keren. Cuman emang kuncinya adalah begini, ketika Anda bisa melalui tahun pertama, jadi hitungannya bukan bulan, tahun pertama itu sustain, insya Allah tahun berikutnya Anda akan sustain. Tapi kalau tahun pertama Anda nggak sustain, itu fail biasanya. Hitungannya tahun. Tapi kalau misalnya Anda punya sisi progresivitas dalam hitungan semester, itu lebih bagus. Biasanya kelemahan pelajar dan mahasiswa itu ada tentang komitmen. Dan alasannya banyak gitu. Oke, kita butuh duit, tapi ketika waktu move, pada mencara aja gitu, nggak fokus gitu. Itu yang harus kita benahin. Oke, komitmen ya, itu yang paling penting. Ya. Ya.
Semisal butuh bantuan untuk ngejual, ya udah mungkin kita bisa saling kerjasama. Kalau saya bisa kerjasama misalnya di English with Amy itu kita bisa partnership, bikin workshop bareng, dan you can sell your products gitu. And we can sell our service. Seru kan? Iya, selling your creativity, sell your creativity, sell anything you have. Terus gini Kak, kayaknya belum ada yang tanya ya, saya yang tanya ya. Gitu. Jadi aku pernah ikut acara di Arya, ada pertanyaan di chat, di kolom chat. Udah Di dijawab kolom chat ya. dari Mas. Udah dijawab sama Bos? Udah dijawab ya. Yang Ulil, oh belum ya. Sama jadi Pak Hasiwi, sama ya? Wahyuning sih. Tanya Mas Ulil sama ya dengan Mas? Dengan udah dijawab Kak Uta. Oh, Udah dijawab tadi. Jadi aku pernah ini ya Kak ya, ikut acara di Digilib yang itu tuh tentang sosiopreneur kayak gitu. Tapi dia tuh bilang pengisi acara bahwa apapun omongannya tentang planner, tentang bisnis, yang harus kita kejar pertama adalah profit kayak gitu loh. Itu menurut Kak Emi kayak gimana? Yang harus kita percaya pertama adalah profit kayak gitu. Ya, kebetulan Mbak Ria ini bertemu dengan orang yang nggak percaya dengan common sense. Saya nggak percaya dengan common sense, terus terang aja. Jadi 13 tahun saya di komunitas dan socio-entrepreneurship, research, itu saya nggak percaya common sense. Common sense mengatakan bahwa begini, ketika Anda jadi periset, Anda nggak bisa bisnis. Satu, itu mitos. Dua, ketika Anda mencampurkan antara riset dan bisnis, Anda akan gagal gitu. Itu mitos 2. Mitos 3, ketika Anda jadi periset, Anda nggak punya waktu untuk komunitas, atau ketika ada di komunitas, Anda nggak punya waktu untuk riset. Mitos 3. Dan berentetan mitos. Saya bilang, mitos, please come to me, and I will ignore you all. Keren. Inilah kerennya Mbak Kak Emi, luar biasa ya. Itu kenapa? Iya, itu kenapa saking gemesnya ya. Kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan kayak Mbak Ria juga, ada beberapa teman juga nanya, bahkan dosen sendiri juga nanya. Mungkin pengalaman yang cukup menggelitik itu adalah begini, ketika pembimbing saya sendiri mengatakan satu kalimat yang unik, bilang gini, udahlah Mi, aku tuh tahu siapa kamu tuh. Dalam artian, ya, you are as, kamu nggak pernah tertebak gitu loh. Jadi misalnya waktu itu ada gagasan ke profesor saya apa gitu, ya mungkin masih di-ignore ya sama profesor saya. Tapi begitu ide itu berjalan, kayak misalnya ide hand-to-hand campaign ya. Di ASEC itu kan ada hand-to-hand campaign. Dulu kami memproduksi poster apa segala macam, leaflet, itu kan banyak kertas sebenarnya. Saya berpikir gimana bahwa kertas itu tidak boleh hanya kayak sia-sia di satu tangan. Jadinya kita kasih icon hand-to-hand campaign, itu yang jadi salah satu brand penting di ASEC ya. Jadi setiap Anda memperoleh, kalau Anda nggak mau baca lagi, jangan dibuang. Tapi kasih ke orang lain. Dan apa ya, itu ketika dalam paparan UN Habitat ya, itu akhirnya ditiru gitu di komunitas lain di Vietnam, di Myanmar. Jadi kita bisa jadi apa ya namanya, apa saya boleh bilang ya, percontohan ya dalam tanda petik ya untuk negara lain bahwa oh Indonesia tuh keren ya gitu. Dan saya selalu apa ya, kadang saya selalu lupa diri dalam artian apa-apa tuh untuk Indonesia gitu. Saya nggak peduli Indonesia ngasih apa ke saya itu, saya nggak peduli. Saya sering misalnya dalam perjalanan apa ya pendelegasian atau apa sering ditanya, abis ini kita main di sini gini-gini. Enggak, kita misi, buat saya kayak misi negara di dalam otak saya. Dan itu mengajarkan kita mental bagus bahwa apa ya namanya, dalam kita membangun komunitas atau bisnis atau apapun itu nantinya enggak sekedar bikin profit gitu. Anda harus mikir orang lain itu juga maju, selain Anda mikir profit. Di titik awal untuk socio-educopreneurship, kita harus berjalan dengan profit. Tapi itu tadi, kalau misalnya Anda berani menggunakan non-common sense, kayak tadi, donasinya 50% di awal justru.
bagi saya prinsip saya begini, kalau kita di awal berdonasi banyak, itu ke depan maka kesempatan kita untuk berdonasi sampai bahkan berkali-kali lipat itu akan lebih banyak gitu. Karena kita sudah mengambil resiko yang cukup baik gitu untuk kita taklukkan. Tapi kalau misalnya kita masih percaya dengan common sense, ya progresivitas kita hanya pada titik-titik common sense. Menurut saya sih gitu ya. Kayaknya waktu 13 tahun itu bukan waktu yang sedikit gitu untuk membuktikan satu teori sih menurut saya. Iya, oke. Kayak saya sendiri orang riset, jadi 13 years old is just quite long. It's not only short. Ya nggak sih? Oke. Keren banget Mbak Emi. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ami Prayogo. Gimana caranya biar tim di komunitas bisa komitmen dan punya inisiatif buat maju bareng-bareng? Kebanyakan nih semangat di depan, begitu ada kepercayaan diberikan, entah deh nggak beres ngerjainnya, ada yang suka ide-ide tapi hit and run gitu aja, jadi founder atau koordinator, jadi seperti babunya komunitas. Iya. Iya, lucu-lucu ya. Kita harus kasih semangat ini untuk Mbak Ami nih. Mbak Ami, semangat ya. Itu adalah yang tadi saya bilang, kelemahan di setiap komunitas, nggak cuma di Indonesia sebenarnya. Riset udah menunjukkan bahwa masa-masa muda itu memang masa-masa yang labil gitu. Saya agak kurang setuju kalau tentang pencarian jati diri. Sebenarnya kita udah tahu sebenarnya jati diri apa. Tapi maksudnya membentuk jati diri jauh lebih firm. Nah, itu dia prosesnya di situ menurut saya sih ya. Menurut saya kuncinya ada di leadership. Itu menurut saya jauh lebih eksternal ya, dalam artian leadership. Ketika misalnya posisi kita nggak jadi ketua, ya kita mungkin punya andilnya berbeda gitu. Tapi kalau kita jadi ketua, berarti leadership kita yang akan menentukan arah. Kalau saya itu ada sistem melulu. Melulu itu kayak memberikan seseorang itu kesempatan untuk dia menggali kesadaran dia sendiri. Kalau memang dia pada satu titik dia memutuskan untuk sepertinya menghilang, ya sudah, firm, tegas. Kita harus tegas. Dalam komunitas itu harus ada ketegasan. Jadi komunitas itu jangan jadi sarang orang-orang malas. Karena komunitas itu sebenarnya basic paling penting dari grassroots masyarakat kita, ya nggak sih? Akar rumputnya itu ada di komunitas loh. Kalau kualitas komunitas kita itu kualitasnya oke, berarti masyarakat itu secara sosial lebih luas kan lebih oke. Ya nggak? Ya kan? Iya. Simpelnya adalah, caranya adalah Anda harus jadi contoh untuk yang lain. Kalau Anda sudah jadi contoh ke orang lain nggak mau contoh, pertama Anda punya pilihan bahwa mungkin komunitas itu tidak cocok untuk Anda. Bisa jadi kan? Ya Anda harus keluar. Anda harus benar-benar membangun atau menciptakan. Atau yang kedua, Anda bisa pilih komunitas lain yang kira-kira sesuai dengan kinerja Anda. Ibarat kata, kalau dalam company, Anda itu rate-nya udah 10 juta, teman-teman Anda masih 1 juta, gajinya misalnya, Anda meng-up teman-teman Anda punya kualitas 10 juta, tapi nggak mau juga, berarti ya salah bukan Anda. Karena lingkungan itu kan bisa dibentuk, kalau Anda suka membangun ya. Kalau pilihan saya sih lebih baik saya membangun gitu. Kalau saya membangun itu jatuh bangunnya saya tahu sendiri gitu. Lebih enak jadi kepala daripada jadi ekor. In some cases ya. Pada titik pembelajaran nggak apa-apa, kita harus jadi ekor dulu mungkin. Kita harus belajar dari orang yang lebih bijak, dari mereka yang punya wawasan. Kita bisa tahu, oh oke, lika-likunya begini, oke. Gitu. Tapi ketika udah dijalankan, leadership Anda udah bagus, misalnya komitmen Anda udah bagus, tapi tim Anda loyo, dan Anda sudah berjuang untuk membangunkan tim dan Anda, ya sudah. Pilihan terakhir Anda adalah keluar dari komunitas itu. Make a new one. Atau bergabung dengan tim yang lebih deserve terhadap kinerja Anda. Jangan apa ya namanya, kadang-kadang itu dalam komunitas, kita nggak boleh terlalu cuek, tapi juga jangan dipikir jeruk gitu. Jangan terlalu dipikir dalam-dalam banget gitu. Jangan baperan lah gampangnya. Jadi ambil moderat, sisi moderat.
tegas saja sama diri sendiri dan orang lain. Tapi dengan cara yang baik. Gitu. Iya, oke. Ini ada komen dan pertanyaan dari Kak Zulfa Dewi Rosada. Tadi Kak Emi bilang kalau belum ada definisi yang baku atau pakem tentang Socio-educopreneurship. Halo, Mbak Ria? Mungkin Uta bisa bantu? Oh ya, Kak Maria, koneksinya ini ada pertanyaan dari Kak Zulfa. Tadi Kak Emi bilang kalau belum ada definisi yang baku atau pakem tentang socio-entrepreneur atau socio-entrepreneur gitu kan, termasuk tentang berapa besar profit yang harus digunakan untuk operasional dan berapa besar profit yang digunakan untuk donasi sosial. Sebenarnya menurut Kak Emi ada batasan porsi profit nggak sih sehingga sebuah usaha bisa dikatakan socio-entrepreneurship atau socio-entrepreneurship gitu. Misalnya kalau suatu usaha dikatakan socio-entrepreneurship ketika profitnya yang dipakai untuk donasi di atas 50%. Jadi kayak pembagian ini loh, pembagian non-profit dan batasan donasi buat kegiatan socio-educopreneurship itu berapa persen? Lebih ke arah sana pertanyaannya. Porsi-porsi donasi yang dihasilkan. Mungkin gini. Seperti yang saya jelaskan di awal sekali, socio-preneurship itu udah banyak. Kalau kita search itu udah banyak sekali di internet. Tapi socio-educopreneurship itu baru sedikit gitu. Dan saya waktu itu mencetuskan istilah dan memakai itu. Dan saya baru sadar ketika search itu cuman baru ada nama saya dan mungkin ada beberapa 1 atau 2 di situ. Dan itu pun tahun 2019, 2020-an gitu. Jadi kayak younger than mine. Perbedaannya begini, socio-preneurship itu jelas, definisinya jelas. Nah, socio-educopreneurship sebenarnya memasukkan unsur edukonya juga di situ, education-nya di situ, selain unsur sosialnya di situ. Jadi bisa dari produknya, misalnya kewirausahaannya yang ngebantu komunitas itu misalnya dari produk atau service pendidikan, kemudian bentuk donasinya untuk sosial. Itu maksudnya. Nah, berapa besar profitnya itu terserah dari yang ngurus socio-educopreneurship-nya itu. Karena setiap orang bisa jalan, bisa enggak gitu. Misalnya, apa yang diterapkan di English with Emi, itu belum tentu bisa diterapkan di sistem educopreneurship lain yang mendukung komunitasnya gitu. Jadi misalnya saya menerapkan 50% tadi, belum tentu jika itu diterapkan pada sistem atau unit lain, itu berhasil. Setiap founder punya prinsip sendiri, setiap CEO punya jalan strategik sendiri-sendiri, dan itu sah-sah aja. Jadi berapa besaran profit? Kebetulan saya Muslim. Dalam Muslim itu ada proporsi yang sangat realistis ya. Ketika kita berzakat itu sekitar 2,5%. Jadi ketika kita sudah menunaikan taruhlah ya donasi lebih dari 2,5%, itu udah keren banget. Gitu. Jadi pada satu periode juga kami pernah melakukan donasi sekitar 10% gitu. Dan nilainya yang bisa teman-teman baca di Instagram kami di English with Emi berkisar, dan itu bisa up and down ya. Tergantung jumlah menti dan juga bagaimana kami mendistribusikannya itu juga gitu. Karena kami ingin, boleh jadi donasi kami masih nampak kecil ya, sekitar 3, 5, 7 juta gitu, kelihatannya masih kecil, tapi harus punya efek yang panjang gitu. Makanya pendidikan. Karena saya percaya, mungkin kita juga sama-sama percaya, satu pepatah bilang, apa tangga yang paling bisa mengubah atau menciptakan manusia itu pada titik terbaiknya? Itu adalah pendidikan. Itu kenapa kami investasi banyak sekali di pendidikan. Enggak cuma pendidikan fisik, maksudnya sekolah, kita dukung donasi lewat sekolah gitu, enggak. Tapi juga mentalnya, leadership-nya. Semisal berkenan, tahun ini juga terbit buku saya kalau misalnya suka. Jadi saya tulis juga apa-apa yang saya tulis
apa yang jadi pertanyaan banyak orang, dan saya sendiri waktu itu bingung untuk menjawab karena pertanyaan hampir sama, dan saya nggak suka omdo gitu loh, kayak ini kan belum dilaksanakan tapi saya ngomong itu kayaknya belum afdal menurut saya gitu. Kecuali misalnya saya sharing, oh jurnal ini akan publish atau apa gitu, nggak masalah sih buat saya. Tapi kalau yang belum saya lakukan tapi saya share itu kayaknya nggak asik. Jadi ketika saya udah melakukan dan mungkin gagal atau berhasil, nah baru saya share. Dan biasanya saya share lewat buku. So mungkin bisa kita silaturahim di Instagram. Ini ada Kak Ian Sofian. Mbak Emi bisa diberikan contoh hitungan konkret pembiayaan dibandingkan ketika dibiayai sendiri? Sudah ada bisnis yang support aktivitasnya gitu? Untuk yang pertanyaan pertama Mas Ian ini maksudnya gimana dibandingkan ketika dibiayai sendiri? Maksudnya komunitasnya atau apa? Karena entrepreneurship dengan komunitas itu sebenarnya dua hal yang berbeda loh. Entrepreneurship itu kewirausahaan, jadi benar-benar harus ada profit. Mungkin ini sih kayak perjalanannya yang belum sosio. Oke. Jadi ya. Ada sosio itu, ada perbandingannya gitu. Jadi sebelum saya menciptakan socio-educopreneurship itu, saya lama di komunitas. Untuk komunitas sendiri ya, kita bisa catat ya. Yang komunitas awal, ASEK itu hampir 100% itu budget saya sendiri. Dari apapun. Jadi emang akhirnya kan itu akan kami bentuk, akan kami urus menjadi yayasan ya, foundation. 100% sendiri, founder. Jika Anda betah melakukan itu, lakukanlah. Memang hasilnya sangat manis menurut saya. Selain menempa diri sendiri, dulu yang mungkin saya ngerasa bahwa kok jalan ini nggak bisa, kayaknya itu nggak mungkin membiayai sendiri. Ternyata mungkin. Tuhan malah kasih kekuatan baru kayak, this is for you, and this is for other people. This is for you, this is for other people. Tapi itu memang butuh apa ya? Saya ngerasa mungkin konflik batin, konflik psikis, konflik fisik yang lumayan berat gitu. Kalau nggak tahan banting, saya nggak saranin. Itu kenapa akhirnya kita harus move ke entrepreneurship. Ketika Anda sudah benar-benar siap, Anda harus move ke bisnis. Pertanyaan kedua, sesudah ada bisnis yang support aktivitasnya, maksudnya? Jadi kayak perbandingan sebelum dulu yang belum ada support bisnisnya, sekarang udah ada support bisnisnya. Jadi dulu sama sekarangnya gitu loh, ada support bisnisnya. Ya, kita mengalami kurva. Mungkin logika atau teori awalnya adalah ketika ada bisnis dia bisa mensupport financial, belum tentu. Justru kadang-kadang dalam bisnis yang kita dedikasikan untuk sosio-educo itu kadang-kadang justru ada beban baru. Kenapa? Karena kita harus deal with people. Karena kalau misalnya company as a company, dia mungkin harus nggak hanya basically memang dia profit oriented sekali. Sementara kita tidak terlalu mengejar target profit. Nah, itu bedanya. Socio-educopreneurship tidak terlalu mengejar target seperti company. Tapi dia memang cara kerjanya seperti company. Dalam beberapa hal saya menerapkan kinerja company, kayak misalnya efektivitas waktu, leadership-nya, manajemen kendali mutu itu tetap harus ada. Kewirausahaan itu kan ya usaha yang kita bangun sendiri kan, bukan sistem saham atau apa gitu kayak company kan. Jadi resiko memang murni ada di kita. Untuk lebih enaknya sebenarnya begini, Mas Ian Sofian bisa coba 3 bulan itu Anda fokus ke satu bentuk socio-educopreneurship dulu gitu, baru menunjang komunitas, atau kalau sekarang udah di komunitas, Anda bisa belajar kira-kira dari komunitas yang Anda masukin itu dia butuh apa sih sebenarnya, dan kira-kira komunitas ini bisa menjual apa. Nah, itu bisa. Jadi bisa saling berkelindan, nggak masalah. Gitu. Semoga cukup menjawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Belum ya? Kalau dari Mbak Emi sendiri, pengalaman apa sih sociopreneur itu selain yang bahasa Inggris bahasa Inggris aja atau ada lagi? Enggak, bebas. Apapun bidang yang Anda minatin, apapun ini
Ya, makanya ketika saya search di Google, ya, socio-educopreneurship itu hanya sekitar 15-an biji, maka saya berani berkesimpulan begini, oh berarti di global ini masih rare, jarang gitu yang melakukan. Karena emang buktinya begini, dari tahun 2016-an ketika saya ada di RCI, oh ya, ngomong-ngomong dari tadi saya ngomong RCI, tapi belum tahu ya teman-teman maksudnya RCI apa ya. Ini akan saya ketikkan di sini ya. Ini adalah salah satu lembaga internasional yang bergerak untuk sustainable development. Sementara sebelumnya di UN Habitat, ini adalah lembaga PBB khusus untuk pembangunan. UN Habitat ya, itu dulu ada namanya ini, Asia Pacific Urban Forum. Yes. Dan ini hanya diselenggarakan mungkin ya sekitar 10-15 tahun sekali ya. Karena ini perubahan dari MDGs ke SDGs. Sekarang semua komunitas di dunia prinsipnya di sini SDGs, Sustainable Development Goals. Sejatinya Indonesia udah punya SDGs jauh-jauh waktu sebelum PBB mengetok itu tahun 2015-an. Saat saya jadi delegasi, saya juga kadang-kadang ketawa juga loh. Indonesia tuh udah menerapkan SDGs, komunitas kita juga udah asik gitu. Sementara teman-teman di negara lain baru mulai gitu. Karena sifat individualistik mereka berkurang, mereka baru sekarang paham, oh ya sosial tuh begini, begitu. Sementara Indonesia kita secara jumlah, secara kesadaran kita nggak kurang, cuman secara profesionalisme dan komitmen kita masih kurang. Jadi kalau misalnya kita kuat, kita bisa kerja sama satu sama lain, kita bisa. Gitu. Kak Emi pernah nggak sih nulis tentang perjalanannya perjalanan pas jadi delegasi itu? Untuk nanti bisa kita baca detailnya. Kan ini di sini nggak terlalu ini kan. Ada nggak link tulisnya? Anyway, ini jangan salah loh. Ini bukan ajang promosi. But I will see. Saya kalau nggak ditanya, sharing saya ya. Kan sharing. Karena saya membedakan mana event promosi, mana nggak. Tapi ini udah publik, makanya nggak masalah kan saya tulis ya. Semoga bisa berkenan untuk jadi inspirasi. Jadi saya nulis kalau untuk buku pribadi yang saya tulis itu ada 3. Ini saya tulis judulnya. Ini bacaan urutnya sesuai dengan yang saya tulis ya. Jadi itu perjalanan, termasuk ada beberapa jatuh bangunnya komunitas yang saya bangun ya. Itu karena itu menguras mental dan fisik saya saat itu. Yang mau terbit adalah ini. Jadi yang 1, 2 udah terbit ya ini ya? Sudah, yang ini terbit Agustus maksud saya. Khusus untuk yang kisah-kisah itu menurut saya sih enak untuk baca dari awal. Semisal pun enggak, saya juga tulis beberapa inspirasi di buku yang ketiga. Jadi saya tulis juga apa-apa yang saya lakukan, sekitar 17-an hal yang saya lakukan sepanjang hidup saya. Jadi di usia 25 tahun itu kita mungkin nggak akan pernah nyangka bahwa kita akan mendapatkan suatu achievement begini dan begitu. Gimana caranya gitu. Karena kadang-kadang saya juga bingung untuk menjawabnya. Kok bisa kamu bertahan di komunitas ini yang nggak menghasilkan sepeser pun uang misalnya? Atau beberapa tanggapan publik ya tentang banyak hal gitu. Ya karena hati. Panggilan hati itu kan nggak bisa dipungkirin ya. Setiap orang itu dan bakatnya beda-beda. Mungkin jalan saya di sini. Itu kenapa saya akhirnya coba rangkum gitu beberapa kisah itu. Siapa tahu ada orang yang memerlukan itu gitu. Jadi bisa baca buku. Wow, luar biasa. Ada 3 ini bukunya. Makanya saya kadang bingung sih dengan background-nya Kak Emi sendiri yang teknik ya kayaknya ya. Teknik tata kota kan ya. Teknik tata kota tapi kok sosial banget ya gerakannya ya. Ini ada apa gitu ya. Ternyata jadi, ada hati yang tergerak ya di situ ya. Iya, jadi ada salah satu kawan saya India, saya ingat sekali dia.
namanya Priyang dia kawan saya lulusan MIT, kami kerja bareng sampai detik ini ya, kerja bareng untuk satu program UN Women. Jadi pada satu saat kita akhirnya bertemu bersama-sama di Indonesia untuk jadi trainer UN Women. Dia bilang, tentu dengan dengan logat India dia masih kental walaupun dia sudah lama di US. Dia bilang, kamu ini biasanya engineering kan? Iya gitu. Kenapa kamu bisa juga tahu tentang seluk-beluk sosial dan komunitas gitu? Because I did it. Karena saya melakukannya gitu. Dan saya berasal dari grassroots to land gitu. Saya pikir saya bukan orang yang lahir dari orang beken, saya bukan lahir dari orang tajir gitu. Jadi saya emang harus taruh kata mencakar-cakar tanah gitu loh untuk membuat fondasi gitu loh. Jadi saya ngerasa sebenarnya hobi aja sih. Jadi karena hobi dan mungkin rasa peduli ya sama lah kayak Forum Jogja Peduli sih. Jadi rasa peduli itu yang mungkin menggerakkan kita jadi punya energi yang lebih gitu loh untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi dia bilang gini, jika ada kesempatan, saya berpikir bahwa Indonesia itu 10 tahun ke depan dari sekarang itu harusnya udah sangat maju nih, kata dia. Wah, kata-kata Priyang itu jadi membuat saya makin bersemangat gitu. Dan saya bilang ke Priyang, oh iya tentu Indonesia bisa melesat lebih gitu dan bisa ngirim orang-orang terbaik dia seperti diasporanya India kemana-mana gitu, sampai nguasain Google, sampai nguasain macam-macam gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh mulai dari hobi. Tapi secara profesional saya tetap di engineering dan tata kota ya, tata ruang ya, pembangunan lah. Walaupun saya mengajar di FDK, UNSA, tapi itu tetap fokus pada pembangunan gitu, development. Oke, keren banget. Keren banget. Jadi jangan pernah ada batasan. Walaupun kita engineer, kita tetap harus peduli sosial, kita harus bisa meluangkan waktu karena hidup itu kan punya sisi humanisme yang kita harus kembangkan juga. Biar kalau maju satu tuh nggak satu orang aja gitu, sama-sama gitu. Dan jangan terlalu percaya sama common sense ya. Itu sih ya. Saya sarankan tidak gitu. Kecuali kalau common sense yang benar-benar umum, kayak misalnya Anda harus patuh terhadap peraturan, oh iya itu common sense yang memang harus Anda taatin gitu. Tapi kalau common sense yang cuma kayak mitos apa, udahlah. You don't need to follow them all gitu. Follow your good, follow your passion. Sebenarnya kalau passion tuh jangan dicari sebenarnya. Lead your passion, ya nggak sih? Passion tuh harus dikuasain gitu. Ini Kak Emi, ada nggak sih kayak pesan buat kita biar kita tuh terus komitmen? Karena di komunitas sendiri ini naik turunnya luar biasa gitu. Nah, apa sih komitmen yang harus kita punya? Nggak usah jauh-jauh deh dengan anggota kita atau teman kita, tapi diri kita sendiri. Apa sih komitmennya Kak Emi sendiri untuk tetap berada di jalur sosial ini, semangat terus berbagi dan lain-lain itu apa Kak Emi? Ya, setiap insan itu beda-beda prosesnya. Dan titik dalam tanda petik ya, hidayah orang itu beda-beda. Kita nggak bisa generalisir. Tapi masalah komitmen itu sesuatu yang krusial. Dalam artian kalau dia tidak dilatih gitu, dia nggak akan tumbuh dan dia nggak akan secara instan ada di sana gitu. Walaupun mungkin secara hakikatnya Anda misalnya orang jujur gitu, belum tentu Anda benar-benar berkomitmen pada satu hal gitu. Komitmen itu harus dilatih, harus dihajar oleh kondisi, harus dihajar oleh pengalaman. Nah, pengalaman itu jangan ditunggu, Anda harus ciptakan itu. Dan kita semua harus ciptakan. Tantangan itu nggak boleh kita nunggu aja tantangan gitu, enggak. Dengan kita, nah itu kenapa akhirnya kejawab pertanyaan. Kenapa akhirnya saya cenderung mendorong beberapa orang itu untuk ketika membangun komunitas, jangan patah semangat dulu ketika dia menunjukkan kurva turun.
Ya kan? Karena kadang-kadang dengan kurva turun itu adalah salah satu cara untuk menyiapkan energi kurva ke atas, sangat atas gitu. Jadi jangan gampang loyo. Komitmen itu biasanya jadi hilang karena ekspektasi kita dengan kondisi itu berbeda, ada gap. Jadi makanya leadership kita harus kebentuk sih. Itu aja sih menurut saya. Dan dibentuk itu lewat pengalaman. Makin kita mencari tantangan, makin kita akan jadi orang yang lebih ngelihat banyak opsi dalam hidup. Kayak oke, ekspektasi saya begini, kok kondisinya begini, oke, no problem, kita hadepin. Ketika misalnya capek ngurusin komunitas, break dulu, tapi jangan berhenti. Break aja dulu, kasih waktu perenungan, ini apa nih yang bikin gagal, kemudian lanjut lagi. Tapi yang paling penting dalam komitmen itu adalah tegas. Kalau Anda ngerasa bahwa Anda emang nggak suka, coba dijalanin, siapa tahu itu sumber rezeki Anda. Atau sumber networking Anda, atau sumber ilmu Anda. Tapi kalau benar-benar Anda ngerasa, ini bukan sesuatu yang bermanfaat ke depannya, ya sudah tinggalkan dan Anda harus move. Ya. Gitu aja sih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Ibar. Ada contoh bentuk dan konsep lain selain socio-educopreneurship yang basisnya bukan dari pendidikan, sebagai perbandingan dan insight pencerahan lainnya untuk fundraising komunitas? Ada nggak bentuk lain? Nah, itu penting untuk undang pembicara lain ini, Pak Depokan Asa, ya nggak sih? Gitu. Nah, PR-nya ya. Ada satu PR nih. Dan teman-teman partnership-nya, Kolektif Visual dan juga Jogja Peduli. Tapi kalau saya boleh kasih info bocoran dikit lah ya. Beberapa jenis fundraising di dunia ini ada yang sudah mulai ditolak karena transparansinya yang kurang. Di dunia ini kayak misalnya ada salah satu lembaga ekosistem dan perlindungan lingkungan khususnya untuk animals yang besar sekali, mengadakan fundraising besar sekali. Tapi uniknya fundraising itu juga untuk menggaji orang-orang yang bekerja itu besar sekali. Nah, itu dia yang jadi soal. Selama kita masih bisa mengatur itu ya nggak masalah, tapi kalau kita nggak bisa ngatur itu ya nggak usah gitu. Dan itu komunitas besar gitu, besar sekali. Bahkan Anda sering dapat leafletnya mungkin ketika di mall gitu kan. Udah tahu nih kayaknya apa ya komunitasnya. Tapi hidup ini selalu dengan pro dan kontra. Anda nggak perlu jadi orang yang terlalu haters gitu juga nggak perlu sih menurut saya. Yang esensial aja ya. Kalau emang butuh dikritik, kritik aja. Butuh diapresiasi, apresiasi. Oke. Tapi karena saya nggak bisa ngomong bidang lain, karena kalau saya ngomong bidang lain yang bukan basisnya pendidikan atau socio-educopreneurship maksud saya, atau mungkin riset, atau mungkin sejenisnya kan berarti saya omong doang dong. Itu malah justru tidak menjawab pertanyaan Mas Ibar Akbar. Oke, gitu. Kak Ibar, ada yang kurang jelas? Atau mau ada tanya lagi? Hah? Sebenarnya kalau yang gue tangkap dari Bar, aku agak juga nanya ya, Mi. Jadi kayak gini, kan sepenangkapanku dari sisi socio-educopreneurship yang digarap sama Emi ini kan dia membedakannya dengan socio-entrepreneurship kan dalam konteks pendidikannya ya, dalam proses pengajaran, entah itu mentornya Emi atau ke hal-hal yang lain. Nah, contoh lain dari hal yang dikerjakan sama Emi, kalau misalkan emang mau diterapin sama teman-teman lain, kan kalau apa yang nangkep gini, ini kan sebenarnya komunitasnya bebas, mau alirannya apa aja, lingkungan kayak pendidikan, kayak edukasi, kayak kesehatan, kayak, tapi kan proses pencarian keuangan ini yang berbeda dari socio-entrepreneurship. Karena di sini bedanya adalah proses pengajaran edunya itu, education-nya. Nah, ada nggak sih kalau misalkan teman-teman komunitas yang baru mau ngerintis komunitas, terus dia bikin satu kegiatan yang hampir sama dengan yang Emi garap ini, contoh lainnya kayak gimana gitu? Contoh-contoh yang bisa dikembangkan selain Emi English with Emi atau mentornya Emi segala macam, lebih ke arah situ. Saya saranin sih bisa juga mengembangkan jual service ya. Service itu kan sebenarnya educate people juga sebenarnya. Anda punya service misalnya grafis, oke. Anda punya service bahkan misalnya
komunitas lingkungan kan bisa membuat service menjadi konsultan kecil-kecilan ya. Dan jangan lupa bahwa branding atau keberanian untuk membranding itu penting. Contoh misalnya gini, ada orang bilang bahwa apaan itu konsultan kecil-kecilan, abal-abal. Udah, nggak usah didengerin. Anda tetap berjibaku aja pakai misalnya kata-kata konsultan muda pertama di Indonesia berbasis lingkungan hidup misalnya. Udah pakai aja, nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Karena justru dengan nyinyiran orang itu, orang tandanya dia perhatian sama gerakan kita gitu. Tapi Anda juga harus ngeriset apakah benar-benar the first atau enggak. Jangan cuma asal bombastis saja, karena saya nggak pernah saranin. Karena jadi gini, selain sebagai konsultan, karena pembangunan itu kan luas dan sisi dari ekonomik ini juga penting untuk kita resapi sama-sama ya. Jadi dalam beberapa kesempatan saya jadi apakah juri atau mentor untuk youth-based entrepreneurship, khususnya startup. Saya selalu bilang, startup, komunitas, itu sedikit berbeda aja pada bagian, purpose-nya. Startup itu purpose-nya profit. Komunitas belum tentu. Dan bahkan tidak sama sekali. Jadi ketika Anda ada di startup, Anda harus benar-benar running and gaining the profit. Kalau nggak ada profit, gagal. Anda cuma punya kesempatan 0 dan 1. Dan startup itu bukan calon company, dia udah mini company. Jadi gimana menggabungkan antara entrepreneurship jiwa startupnya itu ke komunitas? Anda yang tahu branding dari komunitas Anda itu punya kualitas apa? Kalau fokusnya di lingkungan ya itu. Misalnya fokusnya tentang disabilitas, Anda kan bisa dalam tanda petik menjual jasa untuk translation dengan bahasa-bahasa isyarat, membuatkan video bahasa isyarat atau apa. Lama-kelamaan komunitas Anda justru jadi konsultan untuk banyak lembaga. Contoh yang bermula dari komunitas tapi tetap juga ada bisa kita berkolaborasi untuk menjalankan proyek profesional. Tapi ada sebagian prosentase balik lagi ke komunitas adalah komunitas yang berbasis data. Salah satu menti saya saat ini juga bekerja untuk salah satu penyedia transportasi online terbesar di Indonesia, ya, dan juga dia bekerja di World Bank. Itu salah satu menti saya. Dan sebelumnya dia di komunitas data dan bergerak di big data. Ini tuh jualan service. Itu berapa persen dananya? Jadi kalau misalnya orang mau kerjasama dengan komunitas ini, harus cantumkan logo dia, logo komunitas ini, dan kasih profit ke komunitas. Nah, itu untuk running lagi, untuk membantu beberapa researcher di situ, untuk membantu social movement-nya juga di sana. Jadi sebenarnya ketika saya bergerak di English with Amy, itu adalah cara saya untuk menyentuh orang-orang dan kita membangun bergerak bersama sebenarnya. Jadi menti-menti itu seringkali akhirnya tidak hanya saya mentorin untuk English dan research-nya, tapi juga untuk beberapa apakah itu kegiatan bisnis atau networking dia gitu, secara profesional. Jadi kalau bisa tuh Anda melakukan satu hal, tapi gini, dalam satu rumpun mangga ya, jangan hanya Anda fokus pada aku dapat satu mangga, tapi gunakan ketapel Anda itu untuk menaklukkan satu mangga yang kira-kira bisa bikin satu rumpun mangga itu jatuh gitu. Gimana caranya? Kayak gitu loh maksud saya. Ini nggak akan bisa benar-benar diresapin kalau belum minimumnya 3 bulan dijalanin, swear. Habis 3 bulan, setahun. Setelah setahun, saya berharap teman-teman semua yang ada di sini itu bisa cerita ke saya nanti. Halo Mbak, saya ada progres gini. Semisal ada kegagalan, and let's try to find out what kind of correction we can do. Apa jenis koreksi yang kita bisa lakukan di sana? Setahun. Anda harus bersabar setahun. Karena kita basisnya no omdo kan, no omong kosong gitu, atau no omong doang gitu. We should practice. Semoga menjawab ya. Iya, menjawab.
termasuk ya ini si Mas Milzam ini sebenarnya juga teman saya di Depok, teman satu kampus. Dia lagi bergerak di ini bidang kopi. Mungkin ada cerita juga gimana cara dia lagi bikin studio kopi kecil-kecilan dan lagi pengen bikin satu social entrepreneurship. Mungkin juga bisa dapat insight dari Mas Milzam sih sebenarnya. Kayak gitu. Boleh Kak Milzam untuk ceritanya? Oh iya, halo. Sebenarnya ini sih kalau saya nangkepnya lebih ngelihat apa ya, sama kayak oh iya maaf ya anak saya. Iya ya. Ada backsound ya, ada backsound. Iya. Jadi kalau saya ngelihat sih kayak ada gini gambarannya. Jadi ada satu sisi itu dia bentuknya kayak industri terus perkantoran gitu loh. Nah itu saya nyebutnya for profit, side for profit. Ada industri ya, itulah yang sekarang banyak kayak misalnya contohnya kapitalisme gitu. Nah di seberangnya lagi ada side yang dia lebih ke kolektif, sustainability yang diincar, ekonomi kolektif. Nah itu non-profit side. Nah terus yang di tengahnya itu ada jembatan yang ngejembatanin dua side itu gitu loh. Nah siapa jembatan ini? Nah sebenarnya itu government gitu. Nah tapi ada juga namanya NGO tadi yang dibilang Kak Emi. Tapi NGO itu nanti bisa dibagi lagi sebenarnya. Ada yang ke side for profitnya, ada ke side non profitnya. Nah yang terjadi saat ini kalau saya lihat itu lebih adalah tidak balance-nya antara dua side ini gitu loh. Jadi yang terjadi lebih ke arah for profit gitu loh. Makanya kalau dari saya sendiri, bagaimana nih kita ngebalance si side non-profit-nya gitu loh. Nah, makanya dengan cara mindset for profit yang running bisnis di non-profit. Mungkin gambarannya seperti itu sih gitu loh. Nah, kalau dari penerapannya kayak apa gitu loh. Nah, akhirnya bagaimana membuat bisnis kayak non-profit bisnis ini kayak bisnis gitu loh. Misalnya 51% saham ini untuk yayasan misalnya kayak gitu. Tapi kalau dalam regulasi kita masih 25% kalau nggak salah. Nah, tapi mungkin ke depannya nanti kita bisa inovasi lagi. Ya tetap gitu running seperti bisnis, tapi jelas lebih banyak ke arah non-profitnya gitu. 49% ya udah kayak jadi kayak perusahaan gitu loh sistemnya. Mungkin kayak gitu. Terus kalau kopinya lagi juga karena ngelihat market dan sebagainya, karena ini bisnis kan gitu loh. Akhirnya diselesaikan dulu gitu loh. Mungkin seperti itu sih. Nanti kita bisa berdiskusi lagi kalau ada teman-teman yang tertarik. Saya juga cukup ngedalemin lah di dunia non-profit dan ya SDGs dan sebagainya. Dan saya lihat SDGs itu ada celah, karena perusahaan sekarang juga ditarget ada sustainability report gitu loh. Bagaimana komunitas kita kenapa nggak bikin kegiatan yang base-nya itu penilaian dengan SDGs, pasti mereka juga butuh gitu loh. Nanti bisa disinkronkan dengan dana CSR mereka dan sebagainya. Mungkin gitu kali, kalau ada yang mau diskusi dan lebih lanjut mungkin bisa juga. Oke. Terima kasih Kak Milham ceritanya ya. Gitu. Mungkin Kak Uta udah cukup atau masih mau lanjut? Oke. Jam 7, jam 5. Jam 7. Jam 7:17. Oke, teman-teman. Masih ada pertanyaan sebelum dikasih closing statement dari Emi. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Mungkin Mbak Mas Aryana atau Mas Adit mungkin juga punya pertanyaan, atau Mbak Kumalayu, atau Mas Enggar, atau Mbak Vira, atau Mas Sukron Amin. Kalau nggak ada, saya tunggu sampai 200. Wow. Kalau nggak ada, kita kasih closing statement dari. Iya, closing statement. Gitu sih. Iya, silakan Mbak Ami. Nanti tak tutup sendiri. Oke. Sebenarnya saya nggak terlalu suka dengan closing statement. Ini bukan closing sih menurut saya. Ini justru opening untuk kita bisa sama-sama barangkali saling terinspirasi, dan saya pun juga sama-sama terinspirasi oleh pertanyaan itu untuk saling kerjasama mungkin ke depannya. Dan
Saya harap sih saya selalu kasih update di Instagram saya. Barangkali ada yang bisa mengakses beberapa networking, khususnya networking internasional, karena itu fokus saya memang bisa dimanfaatkan. Karena nggak ada lain yang saya dedikasikan ya dalam hidup ini itu adalah ingin sekali rasanya melihat perkembangan Indonesia itu jadi benar-benar the real champion of the world gitu. Mulai dari anak mudanya, mulai dari komunitas, mulai dari socio-educapreneurship-nya, apapun namanya, yang penting dimulai dari nurani untuk saling peduli gitu. Mendukung pendidikan orang yang kurang mampu kah, orang yang termarginalkan kah, atau ya orang yang emang butuh bantuan kita. Selagi kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita peroleh, kita juga harus bantu orang yang mungkin kurang beruntung. Gitu aja sih. Apapun caranya, yang pasti komunitas itu dan entrepreneurship itu salah satu cara yang paling real saat ini untuk menjembatani masalah-masalah itu. Terima kasih untuk kesempatannya bisa saling berbagi ilmu di sini. Sukses semuanya ya. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau aku memahami, jadi sebenarnya ini konsep dasar yang masih belum apa ya, belum bisa belum, ya mungkin ada beberapa yang masih agak bingung karena konsep ini masih running terus ya Em ya, karena ya, masih banyak belajar juga. Baru, lebih satu hal yang baru yang mesti harus di upgrade lagi. Mungkin teman-teman juga bisa mencontoh atau membuat satu ide yang baru yang berakar dari sini. Harapannya sih kayak gitu. Nah, intinya sih kalau ngomongin fundraising ya kita harus dapetin duit biar sustainable komunitas kita tetap jalan. Kayak gitu. Teman-teman, terima kasih yang udah datang hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di sore hari ini. Mungkin next time kita bakalan lebih masuk ke kelas-kelas yang tadi Mas Mirzam juga ada satu clue yang menurutku menarik, gimana kita caranya kita bisa narik dana CSR dari perusahaan-perusahaan untuk proses SDGs mereka buat kita masukin ke dalam program komunitas kita. Itu salah satu hal yang menurutku emang harus diambil kesempatannya ya, kayak gitu. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Kalau mau lihat video hari ini, kita nanti di-upload di YouTube Padepokan Asa. Terima kasih sekali lagi buat Emi, sukses terus karirnya di dosen UIN Sahana, semoga segera menyusul. Teman-teman yang lain terima kasih juga, sukses buat semua dan semangat buat tetap dapat hal-hal yang baik. Oke, saya tutup semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.